Twin defisit kembali menghantui Indonesia. Menjelang berakhirnya masa pemerintahan, Presiden Joko Widodo bahkan terus bergelut dengan 3 defisit sekaligus, yakni defisit transaksi berjalan, defisit di neraca pembayaran Indonesia hingga defisit transaksi finansial. Presiden Joko Widodo tak mampu membendung defisit yang terjadi menjadi surplus sepanjang pemerintahannya. Terdapat setidaknya 3 mimpi buruk Jokowi jelang berakhirnya masa kekuasaannya. Ulasannya berikut ini. 1. NPI defisit. Bank Indonesia telah merilis data neraca pembayaran Indonesia atau NPI Senin 20 Mei 2024 untuk periode kuartal 1 2024. Tercatat nilai NPI mengalami defisit 6 miliar US dollar dari yang sebelumnya pada kuartal 4 hingga 2023 surplus 8,6 miliar US dollar atau berbalik arah lebih dari 14 miliar US dollar. NPI yang defisit ini tak lepas dari defisit transaksi berjalan tetap rendah di tengah kondisi perlambatan ekonomi global. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat defisit yang terkendali seiring dampak peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. 2. Transaksi berjalan defisit 4 kuartal beruntun. Transaksi berjalan terpantau defisit sebesar 2,2 miliar US dollar atau 0,6% dari produk domestik bruto atau PDB. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan defisit 1,1 miliar US dollar atau 0,3% dari PDB pada kuartal 4 2023. Defisit transaksi berjalan ini disebabkan oleh penurunan surplus neraca perdagangan barang dan peningkatan defisit neraca pendapatan primer. Defisit pada neraca jasa juga menjadi penyebab lain dari membengkaknya defisit transaksi berjalan. Transaksi berjalan sudah mencatat defisit dalam 4 kuartal beruntun. Defisit sepanjang 4 kuartal beruntun ini juga cukup mengkhawatirkan karena sejak Presiden Jokowi memimpin Republik Indonesia, transaksi berjalan selalu berada di zona merah kecuali pada 2022 di tengah terjadinya komoditi boom yang diikuti harga komoditas andalan Republik Indonesia mengalami kenaikan seperti batu bara dan crude palm oil atau minyak kelapa sawit. Pada 2022, harga batu bara sempat tembus di atas level 400 US dollar per ton, sementara harga minyak kelapa sawit berada di atas level MYR 7.000. Neraca perdagangan non-migas masih terus membukukan surplus meski lebih rendah dari kuartal sebelumnya, akibat penurunan kinerja ekspor non-migas sejalan dengan pelambatan ekonomi global. Untuk diketahui, ekspor non-migas pada kuartal 1 2024 sebesar 58,2 miliar US dollar atau lebih rendah dari sebelumnya, yakni sebesar 62 miliar US dollar. Lebih lanjut, secara quarter to quarter, ekspor non-migas turun 6,2%, sedangkan secara year on year turun sebesar 7,9%. Di sisi lain, kinerja neraca jasa membaik didukung oleh peningkatan penerimaan devisa jasa pariwisata. Sementara itu, defisit neraca pendapatan primer sedikit meningkat dipengaruhi oleh masih tingginya tingkat suku bunga global. Neraca jasa mencatat defisit sebesar 4,42 miliar US dollar pada kuartal 1 2024, turun tipis dibandingkan pada kuartal 4 2023 sebesar 4,98 miliar US dollar. Head of Macroeconomic and Financial Research BSI, Kavi Rizal mengatakan bahwa angka NPI sesuai dengan proyeksi seiring dengan tren normalisasi harga komoditas utama serta outflows dari pasar keuangan. Sebagai contoh, dilansir dari Refinitiv, harga rata-rata batu bara sepanjang kuartal 4 2023 di angka 136,97 US dollar per ton. Sementara harga rata-rata batu bara sepanjang kuartal 1 2024 di angka 128. Sementara harga rata-rata batu bara sepanjang kuartal 1 2024 di angka 126,85 US dollar per ton. Alhasil, hal ini berdampak negatif bagi ekspor non-migas yang menurun. 3. Transaksi finansial kembali defisit terdalam dalam 3 kuartal. Tidak sampai di situ, defisit transaksi finansial juga jauh berbanding terbalik dibandingkan kuartal 4 2023 yang masih surplus sebesar 11,4 miliar US dollar. Pada Januari hingga Maret tahun ini, transaksi finansial mengalami defisit 2,3 miliar US dollar disebabkan oleh investasi portofolio sebesar 1,79 miliar US dollar dan investasi lainnya yang mengalami defisit 4,4 miliar US dollar. Sebagai catatan, posisi defisit transaksi finansial ini merupakan yang terendah sejak kuartal 2 2023. Berdasarkan data Stelmen BI hingga 27 Maret 2024 atau akhir kuartal 1 2024,
Investor asing tercatat jual neto sebesar 33,31 triliun rupiah di pasar surat berharga negara atau SBN, beli neto 28,90 triliun rupiah di pasar saham, dan beli neto 20,5 triliun rupiah di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SCRBI. Keluarnya dana asing dari pasar keuangan domestik terjadi akibat ekspektasi penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat AS, The Fed, yang mundur dari Maret sebagai fiscal rate menjadi Juni dan saat ini menjadi September 2024. Menanggapi kondisi ini ditambah ketidakpastian global yang masih terus menghantui investor, pelaku pasar cenderung menarik dananya dari emerging market termasuk Indonesia dan masuk ke pasar yang cenderung lebih aman yakni negara maju seperti Amerika Serikat atau AS. Investasi portofolio yang menurun terjadi dipengaruhi persepsi investor berkaitan arah kebijakan The Fed berkaitan suku bunga, rupiah, dan lainnya. Namun berbeda halnya dengan investasi langsung yang terpantau masih surplus bahkan tertinggi sejak kuartal 1 2023 yakni sebesar 4,34 miliar US dollar. Riza menegaskan di tengah defisit yang terjadi di berbagai hal, investasi langsung atau penanaman modal asing atau PMA justru masih positif.